Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falsya Ayus Karima, NPM 1811060126 dari kelas Biologi C semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum di Indonesia dan negara luar. Yang pertama, contohnya itu Malaysia. Pada dasarnya, sekolah di Malaysia dan Indonesia itu tidak jauh berbeda. Perbedaan yang menonjol dari pendidikan kedua negara tersebut pada nama jenjang kedua negaranya. Tingkatan jenjang pendidikan juga berbeda. Contohnya, ada pada jenjang sekolah menengah, di mana sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun, sedangkan di Indonesia 6 tahun. Negara Malaysia cenderung lebih maju dibandingkan di Indonesia. Pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada penggantian kurikulum. Nah, berbeda dengan negara Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum, sehingga pelaksanaan teknis di Indonesia lambat untuk berkembang. Nah, yang kedua yaitu pada negara Singapura. Nah, sistem pendidikan Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-muridnya, untuk menyatukan keberagaman karakteristik, perbedaan ras dan budaya di Singapura, keberagaman bahasa. Setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kesehariannya. Nah, siswa juga belajar bahasa ibu mereka, yaitu Cina, Malaysia, Tamil, atau Thailand, untuk membantu mereka mempertahankan identitas, budaya, warisan, dan nilai-nilai bangsanya. Yang ketiga yaitu negara Korea Selatan. Nah, reformasi kurikulum pendidikan di Korea ini dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaat teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama, perencanaan pengajaran, yang kedua, diagnosis murid, yang ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai program, yang keempat, tes dan menilai hasil belajar. Nah, di sekolah tingkat menengah tidak diadakan seringan masuk. Nah, hal ini dikarenakan adanya kebijakan wali kota daerah khusus atau gubernur provinsinya ke sekolah menengah di daerahnya. Yang keempat, ada pada negara Jepang, kurikulum sekolah ditentukan oleh Menteri Pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan distrik dan di kota. Nah, pada semua tingkatan pendidikan di Jepang harus menempuh berbagai ujian yang merupakan syarat untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah. Nah, bagi siswa yang kehadirannya kurang dari 5% per tahun belajar dan hasil ujiannya jelek, maka diwajibkan untuk mengulang pada level yang sama. Kurikulum disusun oleh sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan atau MEX. Nah, komisi kurikulum terdiri dari praktis dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil MEX. Komisi ini bertugas mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam Fundamental Education Law. Nah, lalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri, membaharui kurikulum Jepang setiap 10 tahun sekali. Nah, yang kelima ada pada negara Finlandia. Nah, dalam hal kurikulum, pemerintahan hanya membuat panduan umum berupa target. Nah, tidak ada standarisasi pendidikan di Finlandia karena berlawanan dengan kreativitas. Nah, mereka percaya semakin standarisasi ditekankan, nah semakin sempit ruang kreativitasnya. Nah, menurut guru di Finlandia, mata pelajaran terpopuler di kalangan siswa adalah ART dan craft, terutama kerajinan kayu atau woodwork. Prinsipnya dalam 1 jam pelajaran 45 menit dialokasikan untuk belajar dan 15 menit untuk bermain bebas sesuai kehendak siswanya. Nah, karenanya waktu istirahat sangat banyak di sekolah-sekolah Finlandia, bahkan hingga sekolah lanjutan atas. Guru mengurangi belajar dengan metode ceramah dengan persentase 40% guru dan 60% siswa. Wajib belajar dalam 9 tahun, tidak memperlakukan pemisahan pendidikan dasar dan lanjutan, sehingga tidak perlu berganti sekolah di usia 13 tahun. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari masa transisi yang perlu dialami oleh siswa yang dianggap dapat mengganggu pendidikan mereka.
Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan kurikulum di negara luar dan di negara Indonesia. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.